Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Adik-adik semua, alhamdulillah kita hari ini ketemu ya. Funding officer Bank Mini Syariah selama 5 hari ya. Tugas sudah saya terima ya, dan saya sudah rekap jumlah closing dan lain-lain. Ada beberapa yang juga sudah saya dengarkan ya. Hari ini kita akan mengevaluasi hasil prospekan kalian. Jadi nanti akan saya putarkan dan kita sama-sama dengarkan bagaimana FO-nya Bank Mini selama 5 hari ini dalam hal membujuk-bujuk nasabahnya, menggola-golai nasabahnya ya supaya mau buka rekening ya. Nah, sebelum itu saya mengevaluasi juga terlebih dahulu mengenai tugas yang masuk ya. Jadi saya masih sangat menyayangkan ya, masih ada yang tidak kumpul tugas ya. Sangat disayangkan yang tidak kumpul tugas ya, karena nilainya akan 0 untuk nilai FO-nya. Kenapa di grup itu selalu saya push supaya cepat kumpul ya. Karena kalau berbicara mengenai marketing, kita berbicara mengenai target. Ada target. Kalau kita nanti sudah masuk ke dunia marketing, sesungguhnya kamu diberikan target. Harus deadline-nya sampai kapan dapat nasabah. Terus nominalnya berapa yang didapat, atau closing-nya harus berapa yang didapat. Jadi makanya di lamaran kerja kalau menjadi marketing itu selalu ada kriteria bersedia siap bekerja di bawah tekanan. Ya, jadi saya memang suka menekan ya. Kenapa? Waktu saya jadi financing head dulu, ya, kepala marketing di Bank Syariah, saya biasa kadang-kadang memang suka tekan bawahan saya supaya mereka bisa bekerja lebih cepat dan tidak santai ya, dan bisa mencapai target ya. Jadi sama seperti itu kalau di grup umpamanya saya bilang sisa waktunya sedikit lagi, sisa waktunya sekian menit lagi. Jadi akhirnya saya terus mengingatkan kepada kalian untuk segera mengumpul. Namun masih ada juga yang tidak kumpul ya. Saya lihat ini yang tidak kumpul 1, 2 orang, 3 orang ya di kelas manajemen C ini tidak kumpul ya. Dan saya mengapresiasi yang kumpul walaupun tidak closing ya. Nanti sebentar juga akan kita evaluasi kenapa sampai dia tidak closing. Jadi saya akan fokus kepada yang tidak closing hari ini untuk rekamannya, dan kemudian yang closing banyak ya. Rata-rata closing 1 saya lihat. Kalau di kelas perbankan tadi pagi sebelum ini itu rata-rata semua 3 ya. Tertinggi 4 nasabah 1 orang. Ya, rata-rata 3. Kalau di sini saya lihat rata-rata 1 nasabah. Kemudian tertinggi adalah 3 nasabah. Ya, 3 nasabah. Tertinggi adalah 3, rata-rata 1. Kemudian yang tidak yang 0 juga, yang tidak dapat nasabah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang tidak ada nasabah. Dan tidak kumpul tadi berapa orang itu? 3 orang. Ya. Semoga yang tidak kumpul nilai teller sama CS-nya bagus ya. Soalnya kalau tidak bagus mungkin nanti bisa dapat nilainya tidak bagus atau tidak lulus malahan ya kalau umpamanya. Ini jadi warning lagi kalau nanti ada tugas AO nanti. Ya, tugas AO nanti harus dikumpul. Baik, sekarang saya mengevaluasi ya. Jadi gimana kondisi lapangan, ada kendala dan lain-lain ya. Saya mulai bertanya dulu kepada yang tidak closing. Tentunya yang tidak closing jadi perhatian saya. Yang tidak closing ini ada, mana Muhajir? Muhajir? Ada hadir Muhajir? Iya, Pak. Oke, Muhajir, apa masalah di lapangan Muhajir sampai kamu tidak closing? Pertanyaan saya dulu yang awal adalah berapa yang kamu telepon atau berapa jumlah prospek kamu? 3, Pak. Jadi 3 orang saja yang kamu telepon? Pak, malam itu waktu, Pak. Nanti mengganggu, Pak. Berarti kamu menelpon pada saat sudah mau dikumpul. Nah, ini salah memang strateginya ini. Ya. Menelpon sudah injury time, ya. Iya, Pak. Ya, jadi akhirnya menelpon cuma 3, itu pun yang bersedia diganggu. Ya, cari yang tukang begadang kalau begitu. Ya, berarti cuma 3 orang yang mungkin tidak merasa terganggu. Ya, kalau memprospek juga tengah malam ya sudah salah. Ya, memprospek tengah malam sudah salah. Nah, terus dari masalahnya adalah berarti prospekan kamu 3. Ya, saya yakin kalau 3 prospekan juga paling nasabah yang buka itu sedikit kemungkinan. Apalagi pemilihan atau jam memprospeknya pun tidak tepat. Nah, ini pelajaran yang pertama adalah pada saat kita memprospek nasabah, carilah waktu yang tepat.
Ya, carilah waktu yang tepat yang di mana mungkin nasabah punya mood bagus dan lain-lain ya. Jadi jangan memprospek tengah malam. Ini sudah salah ini kalau memprospek tengah malam. Baik, saya tinggalkan Muhajir karena sudah cukup jelas masalahnya ya. Karena injury time dan memprospek tengah malam. Jadi tidak perlu saya tanya apa isi pembicaraannya lagi. Baik, saya ke yang tidak closing lainnya, Nur Fadilah. Pak. Mana Nur Fadilah? Ini closing Ya, 0 nih. Pak. Oke, Ya, Pak. Nur Fadilah, berapa jumlah orang di telepon Nur Fadilah? 3 orang, Pak. Memang cuma 3 ya di teleponnya? Iya, Pak. Jangan cuma 3 ya, sama permasalahannya. Kenapa? Karena 3 aja yang ditelepon ya. Itu pun kalau 3 ditelepon tidak ada yang closing ya sudah medeh, yang penting kan 3 ya. Jadi seharusnya kamu lebih apa ya, mempunyai usaha yang lebih giat. Tidak ada tidak ada juga tidak terlalu rugi kita jika menelpon banyak ya. Yang penting untuk bisa dapat closing satu. Ingat saya katakan minggu lalu, mau dapat closing 1 jangan 3. Upayakan minimal 10 yang ditelepon ya. Kalau 10 umpamanya belum dapat, tambahi lagi 20. Pak, susah cari yang mau ditelepon, Pak. Masa kontak kamu cuma 10 orang atau orang yang kamu kenal cuma 10 orang? Pasti banyak ya. Pasti teman kamu banyak. Apakah teman kamu sejurusan? Apakah teman kamu di luar fakultas? Ya, saya yakin pasti banyak ya. Cuma bagaimana saja kita mau atau tidak untuk memprospek ya. Baik, dari 3 itu Nur Fadilah yang kamu prospek tentunya menolak atau tidak mau buka. Apa masalahnya dia tidak mau buka? Katanya tuh Pak, banyak mi katanya bukunya, banyak mi. Banyak nih rekeningnya. Iya, Pak. Baik, setelah nasabah mengatakan banyak nih rekeningku, buat apa? Jangan saya buka lagi, deh terlalu banyak. Apa yang kamu sampaikan kemudian setelah nasabah bilang begitu? Bilang Kak Pak, beda Ki daripada yang lain ini. Beda daripada yang lain. Terus kamu sampaikan bedanya di mana? Anunya Pak, yang sudah pernah kita bilang. Kamu sampaikan berarti bedanya di mana? Terus apalagi nasabahnya bilang setelah kamu sampaikan bedanya? Bilang dia tidak mau Cak Pak. Setelah dia bilang tidak mau, apalagi kamu lakukan? Iya, jangan. Perkawanan terus sih Pak, baru Saya pikir kamu sampai, iyo jangan mau tolo jelek ini tabungan, jangan mau buka. Saya juga tidak tahu kenapa juga saya mau jualin tabungan ini jelek. Biasa bicara begitu ya. Nanti kalau kamu jadi marketing di suatu tempat, jangan menjelek-jelekan produk kamu ya. Sebisa mungkin ya kamu sampaikan bagus-bagusnya. Kalau memang ada jeleknya, disampaikan. Tetapi apa solusinya dari situ? Ya, kamu sampaikan. Baik, Nur Fadilah ya. Saya cari dulu rekamannya Nur Fadilah nih. Ya, kita dengar lebih mendetail apa yang disampaikan Nur Fadilah pada saat dia memprospek ya. Oke, sebentar. Nur Fadilah. Nama kamu dipisah ya? Nur spasi Fadilah. Oh iya, betul. Pantas Anda muncul. Oke, ini dia Nur Fadilah. Oh, bukan. Coba Nur Fadilah japri ke saya, Nur Fadilah. Karena banyak sekali nama Nur Fadilah di WA ini. Japri ke saya tes atau apa, terserah. Supaya bisa masuk. Oh iya Pak, tunggu Pak. Jadi yang perlu saya sampaikan adalah adik-adik, dalam memilih prospek juga harus tepat. Ya. Tadi di kelas pagi perbankan, ada mahasiswa yang closing 4. Dari 4 prospek closing semua. Terus kita dengarkan percakapannya tadi. Kenapa sampai dia bisa closing ya. Tapi sebelum itu dia sampaikan bahwa orang yang dia target untuk ditelepon adalah orang yang menurut dia adalah orang yang susah menolak. Nah, ini yang pemilihan prospek seperti ini. Kamu harus cari prospek teman kamu yang kira-kira susah menolak. Itu yang kamu telepon. Ya. Jangan sudah tahu makutu orangnya batu nih, kamu telepon ya sama saja bohong. Tapi kalau menurut kamu bisa ini orang ini tidak enakan, teleponlah itu, ya pasti mau buka dia itu. Ya apalagi kamu sudah keluarkan jurus-jurus memujuk-bujukmu. Buka mikodongan, ya paling buka mah ya. Jadi pasti akan buka. Jadi pemilihan prospek itu juga penting ya.
Tapi memang anaknya bagus ya, karena tadi saya dengar percakapannya memang marketing banget, cerewet, ya, cerewet. Nah ini kita dengarkan Nur Fadila ya, saya ambil satu contoh saja. Ini Nur Fadila, kamu memang seke ini dalam hal memprospek. Cuma 1 menit 30 detik rata-rata ini. 1 menit juga ada malahan. Saya curiga kamu bilang setelah dia bilang tidak ya, sudah oke Pale, terima kasih. Ya, jangan seperti itu, ya. Ya, kalau memprospek, oh iya tidak mau Kak, oke Pale, makasih nah, selesai. Ya, jadi harus ada perlawanan sedikit ya. Saya putarkan yang paling lama saja. Yang paling lama itu 1 menit 39 detik. Oke, saya share screen dulu. Oke. Ini yang di prospek orang yang dikenal, Nur Fadila? Iya, Pak. Adik sepupu. Ah, apalagi sepupu. Masa tidak logis? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anis, Iya, ada produk bagusnya Bank Mini Syariah, namanya toh Wadia Akad, titipan untuk menitipkan uang, murah Ji. Setoran awalnya itu minimal 30.000, 20.000-nya untuk saldo awal dan 10.000 untuk bukunya. Tidak ada Ji biaya administrasinya. Saldo minimum 10.000, mau setor saldo 5.000 bisa Ji, buka hari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 9 sampai jam 3. Terus tidak ada itu ATM-nya. Anis, di pala. bukunya. Buku Ji, ngepake? Iya. Oh, jadi cara tak mau simpan uang. Pergi ke dia, apa namanya, di kampus. Karena di kampus Ki, Fakultas Febi. Oh, ya. Terus tuh menurutku gampang sekali. Kalau mau ke daftar, foto KTP, terus foto selfie, sambil memegang KTP tak? Mau Ki? Tidak apa Kak. Oh ya Pak, makasih nah. Assalamualaikum. Sudah kuduga ya, pasti mau Ki, tidak jikapang. Oke, makasih Pale, assalamualaikum. Ya, kamu tidak tanya dulu kenapa alasannya. Jadi kalau kamu menawarkan terus nasabah tidak mau, kamu sampaikan dulu kenapa Ki, Bu, kenapa Ki Pak, mungkin ada yang ada kendala atau ada apa, ya. Nanti akan dia sampaikan ya. Jadi ada nasabah yang sebenarnya pada saat kita tanya alasan, terus dia berikan alasan dan kemudian kita berikan jawaban kembali, dia akan berpikir. Contoh kayak tadi, tiba-tiba umpamanya nasabahnya si Nur Fadila tadi ngomong, jadi mau Ki, enggak Ji dulu, kenapa Ki enggak mau? Itu yang kupikirkan, bagaimana nanti saya kalau narik uang, nah saya harus ke kampus, nah sekarang lagi pandemi dan lain-lain. Nah, kalau sudah kita tahu alasannya seperti itu, kita harus sudah siapkan jawaban. Jawaban terbaiknya adalah, nanti kan semester depan orang sudah mau kuliah offline. Terus kalau sudah kuliah offline kan bisa tonci kita transaksi nanti kalau mau menyetor atau kalau mau menarik. Nah, sudah sampaikan lagi, kalau sekarang saya butuh uangku ya, kalau saya mau pergi menarik umpamanya, dikirimkan ke uang dari orang tua, terus saya simpan di Bank Mini, terus nanti saya mau menarik, mau beli Indomie, tidak bisa beli Indomie, bagaimana caranya? Ya, langsung lagi buatkan lagi jawaban bahwa, enggak Ji, jangan maki tutup rekening Aneta, rekening yang tempat ada ATM-nya. Kalau rekening itu yang ada ATM-nya kan itu kita pakai Ji. Nanti kalau umpamanya kalau ada kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau di Bank Mini kita pakai untuk menabung. Kalau ada Miwanta, nabung maki. Kebetulan kalau menabung di Bank Mini itu minimal setorannya 5.000 Ji. Apalagi kalau sudah masuk offline di kampus, bisa maki kita datang-datang jalan-jalan ke Bank Mini, ada uang simpan, ada mau ditarik tarik. Jadi kan gunanya sebagai tabungan lebih bagus. Nah, jadi itu pertama. Terus kedua kita bisa beralasan, ini saya yakin banyak sekali nasabah yang kendalanya adalah tidak ada ATM-nya, ya. Terus yang kedua adalah bisa kita sampaikan kalau ada ATM-nya nanti sedikit-sedikit pasti kau tarik uangnya, kapan menabung, ya pasti ngomong aja seperti itu, ya. Nah tidak sedikit nasabah yang buka rekening di Bank Mini Syariah. Alasannya apa? Karena merasa bagus ini Bank Mini Syariah. Kenapa? Karena tidak ada ATM-nya. Justru terbalik. Dia merasa kalau tidak ada ATM itu lebih bagus membuka rekening di situ.
Kenapa? Kalau ada ATM-nya bedeng, tidak akan menabung ke dia. Kalau ada ATM simpan dompet di dompet, tiba-tiba mau kemana, kayak bagus itu baju, kayak enak ini makanan, beli deh. Akhirnya uang tabungannya dipakai. Tapi kalau ke bank mini, simpan uang di bank mini, pada saat kita ada keperluan, kita akan pasti berpikir, bagus ini, tapi uangku di bank mini, nggak bisa ketarik. Jangan deh, biar deh di bank mini saja. Nah, jadi seperti itu. Pertama pelajaran yang bisa kita ambil adalah, tanya dulu alasannya, jangan langsung menyerah. Ya sudah mipale, ya. Saya rasa apalagi sepupu ya, sepupu ini paling gampang sebenarnya ya. Sepupu ini paling gampang. Kenapa tidak pakai jurus terakhir saja ya? Padahal sebenarnya walaupun tidak pakai jurus terakhir, saya rasa bisa lah yang kita prospek ini ya. Tapi tidak apa-apa ya, kamu sudah mencoba untuk mencoba memprospek nasabah. Yang penting minimal kamu punya keberanian dulu untuk menawarkan produk ya. Itu sangat penting menurut saya. Baik, saya ke yang tidak closing berikutnya ya. Ada Siti Nurhalisa. Mana Siti Nurhalisa? Siti Nurhalisa. Ada? Mana orangnya? Nih Siti Nurhalisa. Siti Nurhalisa, berapakah calon prospekmu ini, Siti Nurhalisa? Ya. Berapa calon prospeknya ini? Sebenarnya 5, Pak, tapi 3 bisa ku telepon. Yang 2-nya itu sudah closing, bilang sudah ada itu buku tabungannya. Oh, sudah ada. Terus yang 2-nya lagi apa alasannya? Ya. Yang 2-nya lagi apa alasannya tidak buka? Yang satu katanya sudah ada buku tabungan bank mininya, sudah ada ya? Atau tabungan di bank lain? Pak, 5 yang ku tanya loh, Pak, cuman yang 2 tidak kukumpul karena ya, yang tiga ini yang kita kirim ke saya, apa alasannya rata-rata? Kalau mau namanya, karena harus langsung ke bank tempatnya langsung, enggak fleksibel. Oh, enggak fleksibel ya. Tadi sudah ada jalan keluar ya sebenarnya kalau pada saat dia bilang tidak fleksibel untuk narik uang harus ke bank mini. Tadi sudah ada saya jelaskan. Jadi memilih prospek juga pilih prospek. Jadi kita tidak menyuruh dia untuk menutup rekeningnya atau tidak menggunakan ATM-nya di yang sudah ada dia pakai sekarang ya. Jadi kita tidak minta tutup lagi baru buka di bank mini, jangan ya. Kenapa? Karena bank mini masih punya kekurangan. Kekurangannya karena tidak ada ATM-nya. Biarkanlah dia tetap menggunakan itu. Cuma maksud saya untuk mengeluarkan uang sejumlah 30.000 yang nanti kita bisa pakai pada saat kita kuliah offline ya. Jadi itu saya rasa tidak menjadi beban ya, tidak menjadi beban apalagi nanti kalau kuliah offline kan kita bisa narik ya, menyimpan atau menitip uang sejumlah 20.000 saja di bank mini saya rasa tidak masalah ya. Baik, saya coba putarkan rekaman nih. Saya cari yang paling pendek saja dulu, yang 2 menit 14 detik ini. Oke, sebentar. Halo, Assalamualaikum. Ada di kerja, Dian? Oh. Aku kira kuliah, Ki. Nggak, ini tuh mau tawarkan, Ki, soal bank mini. Tertarik, Ki, kira-kira bikin rekening? Bank mini? Iya. Kayak bagaimana? Sama nih kayak bank-bank yang lain atau bagaimana? Di sini tuh bank mini, biaya adminnya itu nggak ada, Jin. Terus juga kan ini pakai prinsip Islam. Jadi tidak ada sistem riba. Kalau mau buat saldo minimal modalnya tuh 30.000, Ji. Biaya bukunya itu 10.000, terus saldo awalnya 20. Baru bisa juga ditarik kapanpun kalau mau, Ki. Tapi ada syaratnya untuk kayak harus kasih masuk uang tiap bulan atau bagaimana? Kalau mungkin kasih masuk uang tuh harus di fakultasnya langsung di tempat bank mininya toh. Ini sudah salah ya. Pertanyaannya adalah tidak ada persyaratan harus kasih masuk setiap bulan uang saldo ke bank mini syariah ya. Jadi dia tidak bertanya bagaimana caranya kalau saya mau menyetor. Tapi yang dijawab adalah datang makin nanti ke bank mini kalau umpamanya mau menyetor. Tapi padahal dia tanya
tidak ada syarat umpamanya harus setiap bulan harus menabung. Nah, jadi pertanyaan seperti itu ya. Jadi ini ada misunderstanding ya kita dalam menjelaskan produk. Apalagi kan satu fakultas ya Ki. Jadi lebih gampangnya juga kalau mau Ki kasih masuk atau menarik dia di situ. Kalau misalkan mau Ki menabung ada waktu tertentu atau enggak Ji, terserah kita Ji mau menabung kapan. Rencana Kak memang tuh buka rekening syariah sih. Kalau sekarang mungkin belum sih. Nanti sih mungkin. Oh, iya enggak apa-apa Ji. Nanti hubungin kalau misalkan jadi. Iya. Aduh, kata-kata manis ini yang harus saya sering dengar ini ya. Nanti kuhubungi Ki kalau mau Kak. Tidak akan dihubungi, jangan mau ditunggu. Ya, tidak akan dihubungi itu. Ya, itu PHP tingkat tinggi ya. Jadi ini adalah PHP nasabah. Jadi kalau saya dapat nasabah seperti itu, saya balik. Kapan saya hubungi Ki lagi kembali untuk menanyakan kepastiannya. Jadi jangan menunggu, jangan meminta, jangan kita menunggu. Ya, tidak akan dihubungi itu. Tapi kalau saya biasa ketemu nasabah, saya bicarakan dulu sama ibu ya terkait pembukaan rekeningnya atau saya pikir-pikir dulu saya langsung sampaikan kapan nanti bisa saya hubungi Ki lagi Pak. Nah, jadi terbalik Ki, jangan kita bilang oh iya nanti kutunggu Ki kita hubungi. Dia tidak akan hubungi, yakin dan percaya. Jadi balik kapan saya bisa hubungi untuk kepastiannya. Ya itu marketing itu seperti itu ya. Jadi kalau dia sudah ngomong seperti itu PHP itu ya siapa yang kita mau di PHP, tidak akan dia hubungi gitu ya, tidak akan dia hubungi. Saya lanjutkan lagi. Ya, tidak apa-apa Ji. Ya, hubungi Mas saja lagi kalau tertarik ya. Aduh, ditambahin lagi hubungi Mas saja nanti. Iya, nanti. Iya. Sudah Pale, Assalamualaikum. Oke ya, ya lumayan lah ya. Jadi kamu sudah berani menawarkan produk. Cuma jangan sampai kita langsung menodong ya. Jangan langsung kita nodong ke nasabah. Mau buka rekening, nah, tiba-tiba langsung, Leko, mau buka rekening, apa ini kira-kira, langsung menelpon, langsung itu yang ditawari ya. Masih kurang basa-basinya ya, jadi basa-basi dulu ya. Ada tadi yang cukup bagus ya, nanti saya putarkan kalau ada sempat waktu, saya putarkan tadi rekamannya yang perbankan syariah ya. Jadi sangat bagus dia. Saya bilang kamu cocok jadi marketing nanti. Di marketing apa saja. Jadi kalau jadi marketingnya tidak mesti marketing bank ya. Kamu kerja di asuransi, marketing asuransi, kerja di dealer mobil, marketing mobil, motor, apalagi banyak ya. Sekarang tidak ada yang tidak membutuhkan marketing ya. Semua pasti jadi marketing ya. Jadi seperti itu. Oke, baik saya ke yang lain yang closing 3. Nah, ada apa? Kenapa dia bisa closing banyak dibandingkan yang lain cuma closing 1? Saya ke Ani Rasuna. Ini yang closing 3 ada Ani Rasuna, ada Musrifah Ridwan, ada Nur Azizah, ada Nur Hafifah, dan Evi Trianti. Ya, 5 orang ini yang closingnya 3 yang terbanyak di kelas ini. Saya ke Ani Rasuna, ada nih, mana Ani? Iya Pak, ada Pak. Oke, Ani, kenapa bisa kamu closing 3 dibandingkan yang lain tidak ada closing malah justru kosong closingnya? Berapa yang kamu prospek? Orang jumlah yang kamu prospek? 5 orang Pak. Ya, 5 akhirnya closing 3 ya. Saya mau penasaran dulu yang closing dulu. Kenapa sampai dia jangan dulu yang closing, yang tidak closing. Apa alasannya sampai dia tidak closing? Yang 2 orangnya. Kayak malas cuma ditelepon, tapi rata-rata temanku kalau menelpon kan datang bilang muka promosi, saking sering kita promosi. Oh, nanti kamu sering promosi. Jadi pastilah bosan lah ya, apa lagi dia promosi ini ya. Tapi syukur mungkin masih mau mendengar ya. Nah, Iya, itu mungkin. Nah, terus yang 3 gimana sampai dia bisa closing? Apa yang kamu lakukan sampai dia mau closing atau buka rekening? Kutawarkan nih Pak dengan keunggulannya itu yang biaya administrasi. Kan biasa mengeluh Pak, biasa bilang, "Deh, tertinggal uangku baru ndak bisa mau ambil." Jadi aku bilang, "Deh, bagus di sini." Karena ndak ada biaya begininya gitu Pak. Baik, ada masalah mengenai penarikannya. Siapa tahu dia bilang mungkin dia bilang, tapi bagaimana Kak menarik? Tidak ada ATM-nya dan lain-lain. Adakah mungkin seperti itu disampaikan? Bertanya Ji Pak, jadi aku bilang, ndak ada PTM-nya, cuman bisa aku ambil ke bank. Aku bilang, jadi kuan lah, bilang, kasat beda fakultas tak di Kapong, jadi gampang Ji di kampus kok nanti begini. Baik, saya putarkan ya.
yang mana ini? Saya putarkan yang closing. Yang closing kira-kira yang keberapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Saya soalnya nggak bisa memutarkan semua kemarin. Pertama kayaknya sama Pertama kedua. yang 2 menit 33 detik ya. Oh, Baik. Waalaikumsalam. mengganggu. Apakah aku mengganggu, guys? Tidak, Ji. Tidak, Ji. Ada mau kutanyakan kau ini, weh. Nah, ini kan sudah enak ya ngomongnya, ya tidak terskrip dan lain-lain. Apakah saya mengganggu guys? Ya, jadi kan enak ini. Jadi kita seolah-olah membuat suasana itu kayak biasa-biasa saja, tidak seformal-formal. Kadang kalau kita menelpon teman, tapi kalau kita berbicara formal, nah ketawai Jaki, apakah kau bilang itu? Pasti ada sesuatu lagi ini, ya. Jadi dia pasti menanggapi begitu juga, malah justru dia main-main Ki, ya. Jadi santai saja ya dalam memprospek. Kita lanjut lagi. Apa itu? Soal Bang Mini yang ada di fakultasku. Pernah kau dengar kah? Enggak. Ada kah? Yo, ada dong. Jadi itu Bang Mini, iyo baru. Jadi itu Bang Mini di fakultasku. Bisa kok bisa di tempat bisa di situ menabung tanpa biaya administrasi, weh. Maksudnya begini, kalau misalkan menabung kau di kayak di bank lain tuh, misalkan ada uang 50.000, itu 50.000 kalau lama-lama ndak ambil bakalan berkurang ambil biaya administrasi toh. Tapi kalau di Bank Mini tidak, weh. Iyo, biar lagi berapa lama tetap di utuh uang nu, tidak ada biayana. Koren tuh. Iyo, baru mau kau tahu saldo awalnya tuh 30.000 Ji. Itu 20.000 tersimpan di tabungan nu, 10.000 untuk uang buku. Iyo, jadi begitu. Ndak ada dia biaya administrasi nah. Bagus gitu weh. Tapi harus anak UIN weh. Gimana caranya? Hah? Gimana caranya? Caranya daftar? Masuk. Iya. Di persyaratannya foto KTP sama foto selfie kok sama KTP. 2 Ji. Apakah kampus ke iya? Tidak. Kan iya kan tunggu kan sekarang itu corona, jadi untuk misalkan kalau minat kok untuk biaya awalnya itu bisa nanti ditransfer ke rekeningnya di Bank Mini. Nggak ke kampus nanti saya uruskan kok. Tanda tangan nanti lagi ku kabari kok lebih lanjutnya toh bagaimana. Intinya mau Kak Dul tanya iya mau Kak Dul tanya kok bilang minat kok atau tidak. Iya, mau aja kok kering. Iya. Bes, oke, terima kasih. Makasih nah, sorry ku ganggu mau kok. Buka mi weh. Jadi mi weh dia buka weh ya. Jadi sudah cukup bagus ya. Jadi memang gerakan-gerakan marketing itu kelihatan ya. Jadi cara dia ngomong ya, marketing memang itu ngomongnya cepat. Ngomongnya cepat terus ngomongnya lantang, tidak lemas ya, bersemangat. Ya, itu marketing itu. Sama kayak anak perbankan tadi ya. Dia ngomongnya sama seperti Ani ini ya, sama seperti Ani. Jadi cepat dan lain-lain dan meyakinkan ya. Kalau kita ragu-ragu, ngomongnya perlahan, kemudian ada semacam ragu-ragu, nasabah akhirnya jadi ragu-ragu. Nah, ini betulan apa tidak nih? Ya, itu pertama. Tapi kalau kita yakin dan menonjolkan keunggulan yang pertama. Jadi memang keunggulan paling bagusnya memang Bank Mini Syariah adalah tidak ada biaya administrasi. Ini yang keunggulan paling yang bisa sama sekali yang harus kita tonjolkan ya. Karena ini sangat baik untuk memang kalau kita berniat untuk menabung. Tidak sedikit mahasiswa yang punya rekening di Bank Mini Syariah uangnya sampai jutaan ya. Ada 2 juta, 3 jutaan ya. Ada itu. Ya, apalagi kalau di masa tidak pandemi itu selalu menyetor 200.000, 300.000. Saya tidak tahu uang dari mana barangkali dia. Apa mungkin dia punya usaha atau tidak. Ya. Tapi overall Ani sudah cukup baik ya. Kamu ada bakat ini ya. Kalau kamu sudah sering latihan-latihan saja ya, mungkin lebih hebat lagi kamu coba kepada orang yang tidak kamu kenal. Wah, luar biasa. Kalau kamu mencoba kepada orang yang tidak kamu kenal terus menawarkan produk dan dia buka, itu ada rasa kepuasan tersendiri bagi kita ya. Bahwa hebat Kak, berarti dia bisa meyakinkan orang. Ya, kalau marketing bisa meyakinkan orang itu sudah marketing hebat namanya ya. Meyakinkan orang dan dia mau buka rekening ya sama kita. Baik Ani ya, saya coba ke yang lain, yang closing 3 lagi ya. Ada Musrifah Ridwan. Musrifah, where are you Musrifah? Iya Pak.
Oke, Musrifah. Berapa jumlah di prospek ini, Musrifah? 3 Ji, Pak. Nah, 3 langsung buka ya. Iya. Siapa calon nasabahnya ini, profilnya? Siapa ini calon nasabahnya ini? Kamu teman baik kah atau orang satu fakultas atau apa? Teman baik, Pak. Ada juga sepupu. Ada juga sepupu, ada juga. Berarti dia sepupumu bagus ya. Dari kalau sepupunya yang tadi tidak bagus, dia tidak mau bantu kita sepupunya. Kalau ini mau bantu sepupunya ya. Musrifah, coba japri ke saya dulu, Musrifah. Saya tidak dapat namanya Musrifah di file. Musrifah. Coba japri ke saya supaya saya bisa langsung putarkan. Ya, jadi ada 3 ya, 3 prospek dan 3 closing. Sambil menunggu, apa yang membuat mereka mau membuka rekening? Apakah ada susah meyakinkan mereka atau bagaimana? Sama yang kayak tadi, Pak, karena tidak ada bilang biaya administrasinya, tidak ada potongannya, Pak. Baik, adakah memang ada sebelumnya yang disampaikan nasabah yang merasa mungkin kendala kalau dia mau buka, kayaknya ada jeleknya, terus ada menyampaikan seperti itu ke Musrifah? Tidak, Ji, Pak. Daji. Baik, saya putarkan rekamannya ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana posisi sekarang? Ini laki-laki calon prospeknya. Ini menarik ini, lawan jenis ya. Oh iya, saya masih ada di kampung. Kapan ke Makassar? Insya Allah mendekati waktu kuliah saya ke Makassar. Iya. Begini, Sril, ada mau kutawarkan ini. Oh iya, apa itu? Mungkin mau tawarkan Ki menabung di Bank Mini Syariah di fakultasku. Oh iya, bisa juga. Kayak begini toh, kan ini di Bank Mini Syariah itu ada nama produknya Akad Wadiah yang terus untuk setoran awalnya ini 30.000 Ji ya. 10.000 itu untuk biaya buku rekening, terus yang 20.000-nya untuk saldo awal tak. Terus di Bank Mini Syariah ini juga itu tidak ada biaya administrasinya, tidak ada potongan biayanya. Oh iya. Ya, begitu. Terus kalau semisal nanti saya menabung, insya Allah, bagaimana itu kalau kita mau ambil uangnya? Maksudnya kalau kita biasa butuh tuh mau ambil tarik di sini kan? Iya. Kan sekarang untuk di Bank Mini Syariah ini belum ada ATM-nya atau kartunya itu. Jadi kalau mau bertransaksi atau mau ambil uang, langsung ke fakultas FEBI. Iya, kalau mau bertransaksi langsung harus ke fakultas di lantai 2. Karena karena belum ada kartu ATM-nya ini. Iya. Oh iya. Kan ini juga kebetulan FEBI dengan Usuluddin itu dekat. Saya juga jadi bisalah sekali-kali jalan di fakultas. Oh iya. Jadi caranya itu daftar bagaimana? Mudah dia tinggal foto KTP tato, terus selfie sambil pegang itu KTP nanti kita kirimkan ke saya lewat via chat. Oke ya, saya ini ya. Jadi kurang lebih hampir sama ya. Jadi memilih prospek yang tepat. Kenapa? Dia memprospek orang Usuluddin. Kalau umpamanya alasannya jauh, ya fakultasku jauh, malu-malu Kak nanti ke FEBI. Ya carilah orang Usuluddin yang dekat, tinggal menyeberang. Ya, tidak sedikit kita punya nasabah Usuluddin ya. Banyak fakultas Usuluddin yang buka rekening ke Bank Mini ya. Tapi Musrifah sudah cukup baik ya. Jadi bagaimana kamu pertama memilih prospek yang tepat, yang bagus, kemudian bagaimana kita menjelaskan produk secara meyakinkan. Kalau umpamanya nasabah merasa ada kendala, ya kita coba meyakinkan ya. Jadi jangan sampai kayak beberapa tadi ya.
Jangan tipi deh. Kita tidak mencoba untuk bertanya kenapa Ki tidak mau buka, ada masalah apa ya. Coba ditanya permasalahannya seperti apa, kenapa sampai dia tidak mau buka ya. Saya sampaikan ada beberapa teknik-teknik ya. Karena saya lihat adik-adik semua pada saat memprospek langsung to the point ya. To the point, langsung tawarkan produk ya. Sebenarnya berbahasa basi itu penting, membuat hubungan merasa nyaman itu penting. Saya ambil contoh ya, waktu saya memprospek es papabon ya. Kamu tahu es papabon ya? Ada yang belum pernah makan es papabon ya? Dulu sangat hits itu es papabon ya. Nah, saya menjadikan dia target atau daftar masuk ke dalam daftar prospek saya yang punya es papabon. Saya tidak pernah ketemu sama orangnya. Ya, saya tidak pernah ketemu. Ya, karena tapi saya tahu waktu itu lagi hits dan saya memberanikan diri. Saya waktu itu ke Gunung Nona. Ke Gunung Nona kalau tidak salah itu. Ya, Gunung Nona. Ya, saya ke sana di es papabon itu. Kemudian pada saat saya ke sana, saya lihat belum buka. Tetapi saya lihat sudah ada beberapa karyawan. Saya tunggu di mobil. Saya tunggu sampai orangnya, saya lihat-lihat yang mana ini yang punya. Kebetulan tiba-tiba datanglah mobil CR-V apa HRV itu. Kemudian datanglah Cina ya, ibu bukan ibu, mbak Ci. Saya pikir pembeli, tapi saya lihat model-modelnya kayaknya yang punya. Akhirnya saya langsung turun dan menyapa. Saya pura-pura saja bilang, Ci, sudah buka Maki? Iya Pak, sedikit lagi nih Pak, buka. Maki beli? Saya bilang, oh iya Ci, saya mau beli. Kebetulan saya sering beli di sini Ci. Ya, tapi siang-siang saya biasa beli ya, Pak bale-bale Mas Teng. Padahal saya belum pernah coba itu es papabon. Ya, nggak apa-apa ya, marketing nggak bisa lurus-lurus juga ya. Pokoknya istilahnya adalah kita mencoba untuk mendekatkan diri dengan nasabah. Ya, saya bilang, saya sering beli Ci, saya pelanggan setia. Ini es papabon enak sekali Ci. Orang di kantorku pada suka ini kalau siang-siang begini es papabon, pasti selalu beli es papabon. Langsung dia bilang, oh iya Kak Pak. Langsung dia akan bertanya, di mana kerja di mana Kika? Jadi saya tidak perlu memperkenalkan diri kan? Kalau saya memperkenalkan diri, perkenalkan saya Faril dari Peninduba. Aduh terlalu kaku ya. Tapi pada saat saya coba bilang, biasa itu teman-teman kantorku suka. Nah pada saat saya ngomong teman-teman kantorku suka, dia pasti akan bertanya, kantor tak di mana Kak? Atau kita kerja di mana? Saya langsung ngomong, saya di Bank Peninduba Syariah, Ci, dekat Ci dari sini, Ci, di Ratulangi. Ya, jadi kalau membeli es papabon siang-siang itu biasa kita suruh OB saja. Padahal ini cerita semua saya karang. Tidak pernah saya suruh OB untuk beli es papabon. Ya, akhirnya kan cuma mendekatkan diri saja. Akhirnya pada saat itu pesan Maki ya, saya pesan. Setelah saya pesan, Ci, langsung dia bilang duduk Maki dulu Pak, sambil tunggu-tunggu Ki pesanan. Oh ya, kita bisa ngobrol-ngobrol Ci. Oh ya bisa, saya temani Ki. Ya kan, karena merasa kita sudah nyaman. Dia duduk temani saya, ya temani saya cerita-ceritalah. Nah, akhirnya saya tidak langsung bilang, Cik, ada produkku, jangan langsung to the point, ya, jangan langsung to the point. Ya ngobrol saja bahwa kita lebih pertama hal yang kita lakukan adalah kita lebih membiarkan dia lebih bicara lebih banyak dulu, Kita tanya mengenai es papabon, berapa lama Maki buka ini es papabon, Cik, bagaimana caranya kita bisa bikin es krim enak begini? Aduh, angkat miseng lagi, ya. Bagaimana caranya kita buat es papabon enak begini, Ci? Banyak sekali orang yang suka, banyak sekali rasanya apa. Oh iya, Ci, Pak, iya. Soalnya ini enak sekali, Ci. Jadi puji-puji Ale lah, ya. Nah, setelah kita puas bertanya kepada dia, ya dia akan balik bertanya kepada kita, di mana lagi tadi kerja Pak? Di Peninduba. Apa itu? Bank. Oh, bank. Oh, bank apa itu? Bank syariah. Pasti dia akan berpikir lagi, syariah. Mungkin baru dia dengar kan? Apa itu bank syariah? Nah, jadi kita tidak perlu menyampaikan, tetapi dia bertanya baru kita sampaikan. Ya, jadi kita jelaskan bank syariah. Begini, Ci, sudah ada nih jalan masuk ini, ya, jalan masuk. Tiket masuk saya ini ya. Akhirnya saya menawarkan, saya memberitahu bank syariah itu apa dan lain-lain. Dia bilang bagus Pak, sistemnya nah kenapa ini harus disosialisasikan ini begini. Akhirnya saya langsung masuk karena dia bilang bagus loh Ci. Jadi gimana Ci, mau Ki buka rekening? Bagus Ki juga rekening ini Ci. Coba Maki dulu Ci. Kalau umpamanya tidak bagus, tutup Maki. Malah justru saya menantang lagi kepada dia. Kalau umpamanya kita rasa tidak bagus, tutup Maki rekeningnya. Yang penting buka Maki dulu rekening. Akhirnya apa? Oh ya, buka sama Pak Ale. Nah, selesai. Orang baru pertama kali saya ketemu, orang yang sudah merasa nyaman, kita buat nyaman, kita sudah dapat kontaknya, ya, dan akhirnya bisa langsung buka rekening. Ya, ini ada teknik-teknik marketing yang sebenarnya harus kalian ketahui dan tidak langsung strike to the point, ya, tidak langsung to the point saja seperti itu, karena harus bisa dulu kita membina hubungan baik dengan orang, ya. Kira-kira kalau pertanyaan saya, apakah kamu berani menawarkan produk kepada orang yang sama sekali belum kamu ketemui dan belum kamu kenal, ya? Kembali lagi ke diri kalian. Jadi intinya pertama jangan malu,
Ya, jangan malu dan kuasai produk dengan sebaik mungkin. Jadi apa yang ditanya nasabah, kita pasti bisa jawab ya. Oke, saya putarkan yang ada tadi ya, yang menurut saya juga cukup baik ya. Ini mungkin bisa jadi referensi kita juga cara untuk memprospek. Ini yang punya perbankan tadi yang saya bilang cukup bagus. Nah, ini modelnya sama ini. Cara ngomongnya juga sama kayak Ani ini. Nah, tapi dia bisa menempatkan posisi atau bahasa basinya bisa menempatkan posisi yang terupdate ya. Apa maksud saya terupdate ya, kita dengar coba. Ya, jadi sekali lagi ya, dari sambil menunggu sekali lagi carilah cara prospek yang bagus ya, yang menurut kita bagus. Kalau saya kita punya teman-teman yang punya bagus yang untuk kita prospek ya. Jadi banyak juga yang bagus harusnya bisa kita prospek. Tidak sedikit. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dalam hal berkomunikasi ya, walaupun kita cuma via telepon, tetapi kelihatan dari intonasi ya. Kalau kita intonasinya semangat, happy, ya, itu orang yang kita telepon juga akan ikut happy. Tapi kalau umpamanya kita ngomong, Assalamualaikum, betul ki ini aduh, jadi loyo lawan bicara. Tapi kalau kita semangat, ya, Assalamualaikum, ya, itu kan sudah diajar sama Bu Feby kemarin ya, bagaimana kita jadi CS atau teller ya. Saya ulangi kembali. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, siapa yang menggunakan momen habis lebaran untuk mengucapkan salam minal aidin wal faizin? Nah, ini kan cukup baik ya. Jadi dia tepat ini. Basa-basinya itu kan tidak basa-basi receh, tapi memang betul mengucapkan minal aidin ya. Kalau basa-basi receh kayak ada tadi bertanya. Lagi bikin apa Ki? Lagi duduk. Nah, kira-kira jawaban apa itu ya? Lagi duduk ya. Itu kan ya sudah, maksudnya jawaban yang tidak ya. Kenapa dia tidak bilang lagi bikin apa? Lagi bernafas Kak. Ya. Nah, jadi cari bahasa-bahasa yang cukup bagus menurut saya ya. Ulangi kembali. Ke rumah kowe. Enggak perlu rumah. Sakit Kak. Sakit apa sih? Oh iya. Apa? Jurusan mana kau lagi? Apa? Jurusan apa kau lagi? Kesejahteraan sosial. Oh iya, di UIN toh? Begini mau tahu toh? Feby mau tahu Bank Mini Syariah? Iya. Mau tahu yang di lantai 2 toh? Pasti pernah pergi di Feby. Iya. Begini. Mau kok ini tawarkan ke sarankan kau tahu buka tabungan di sana di Bank Mini Syariah. Mau atau tidak? Nah, kemudian dia menyampaikan saya sarankan Ki. Bukan saya langsung bilang mau kau buka, enggak. Tapi kata-katanya dia ubah. Mau kau sarankan Ki. Artinya kalau sarankan ya seolah-olah kita ini sudah buka. Kita sudah sebagai konsumennya atau kita sudah buka. Kemudian kita coba sarankan ke dia. Tapi kalau kita bilang mau kau tawarkan. Kalau kita mengatakan mau kau tawarkan, kemungkinan customer atau nasabah berpikir bahwa dia mungkin penjual, tapi belum tentu dia sudah merasakan. Tapi kalau bilang saya mau sarankan, kalau sarankan berarti customer atau nasabah berpikir bahwa dia pasti sudah buka dan sudah merasakan manfaatnya, sehingga dia menyarankan kepada saya. Itu beda ya, pemilihan kata juga beda. Ya, walaupun saya yakin yang yang memprospek tadi itu pasti kan belum buka rekening dia. Ya, dia tidak buka rekening, belum buka rekening, tapi dia bilang saya mau sarankan, ya, saya mau sarankan. Di situ toh di
Nah, ini agak lambat ya komputer saya. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi bagus dalam hal mencari momen. Terus intonasi juga sangat penting pada saat kamu menawarkan produk. Intonasi juga sangat penting ya. Baik ya, adik-adik, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Tidak bisa semua saya putarkan rekamannya, tapi saya mengapresiasi kembali lagi ya bagi adik-adik yang dapat nasabah. Nah, untuk kedepannya, mohon yang sudah ada komitmen nasabah closing, kamu follow up segera berkasnya. Yang pasti adalah kamu sudah harus ada foto KTP-nya, foto dia selfie beserta KTP, karena nanti akan diupload di sistem fotonya. Jadi di Bank Mini itu sudah canggih ya. Jadi kalau kamu pada saat kamu bertransaksi, buka nomor rekening kamu di sistem, kelihatan mukanya. Kelihatan mukanya, kelihatan tanda tangannya, jadi bisa diverifikasi bahwa umpamanya orang yang menarik adalah memang betul orangnya. Ya, bukan orang lain yang mau menarik uang di rekening kita. Ya. Kemudian yang paling utama adalah setoran awal ya. Setoran awal bisa kamu bawa tunai langsung kalau kamu ingin membuka rekening langsung di Bank Mini Syariah, kamu mau datang langsung untuk bukakan. Silakan datang langsung sekalian bawa setorannya, nanti bisa dibantu Ibu Rini. Ya, lapor saja ke Ibu Rini, nanti akan dicatat dulu nama kamu, NIM kamu, terus jurusan apa ya. Atau manajemen apa umpamanya. Kemudian kalau umpamanya tidak bisa store langsung, ya mungkin nasabahnya via rekening, silakan transfer, nanti japri ke saya kasih nomor rekening Bank Mini. Disimpan bukti transfernya karena pada saat mau menginput nanti, Bu Rini pasti akan minta bukti transfer pembukaan rekeningnya. Ya, jadi disimpan baik-baik, jangan dihapus. Kemudian untuk menginput nanti secara online, kamu menginstal TeamViewer namanya, aplikasi namanya TeamViewer, ya, TeamViewer. Kemudian nanti itu Bu Rini akan kasih password untuk bisa connect langsung ke sistem Bank Mini. Kalau kamu sudah terkonek sistem Bank Mini, nanti akan muncul layar Bank Mini di laptop kamu atau di HP kamu. Tapi saya menyarankan untuk menggunakan laptop, ya, karena kalau pakai HP agak ribet dan lama. Ya, kamu nanti yang agak susah itu kalau pakai HP. Jadi sebisa mungkin kalau ada laptop, pakai laptop untuk menginputnya lebih cepat, ya, lebih cepat. Kemudian setelah input ya sudah selesai. Jadi nilai ini hanya nilai sementara yang sudah bilang tadi saya closing 3. Tetapi pada saat batas waktu penginputan nanti tidak ada yang dia input, berarti kembali dia closing 0. Ya. Jadi kalau umpamanya mengaku sekarang closing 3, tapi pada saat waktu ini ditentukan umpamanya tidak diinput-input nasabahnya atau tidak melakukan transfer umpamanya tidak ada setoran awalnya, batal untuk diinput, akhirnya nilainya menjadi 0. Ya, nilainya tidak ada closing berarti. Ya, nilai untuk tidak ada closing. Ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan mengenai proses selanjutnya ataupun hal lain, saya persilakan. Batas waktunya kapan, Pak? Oke, mulai sekarang sudah bisa menginput ya, transfer atau kamu bisa datang ke kampus. Untuk batas waktu ya, nanti saya sampaikan di grup ya. Jadi saya nanti akan lihat dulu sesuaikan dengan kondisi inputan di Bank Mini Syariah. Nanti mungkin masih agak cukup ya, mungkin ada sekitar 1 atau 2 minggu ke depan lah untuk batas waktu itu. Cuma jangan terlalu lama, artinya pada saat kamu sudah ditransfer uang sama nasabahnya, kamu harus segera input itu. Jadi nanti nasabahnya pikir, wow, mati meja, saya sudah transfer baru Ani belum buka kan ke rekening, belum ada kalian bukunya dan lain-lain. Jangan-jangan uangnya dikemanakan ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita harus tetap menjaga kepercayaan nasabah. Jadi kalau sudah lengkap, sudah harus segera di-input. Lapor aja ke Bu Rini nanti ya. Oke adik-adik, sampai kita ketemu minggu depan kita akan bahas lagi kembali mengenai account officer ya. Jadi ada marketing lagi yang marketing untuk menyalurkan pembiayaan. Namanya account officer, ya itu yang akan kita bahas. Terima kasih atensi di pagi hari ini ya, funding officer Bank Mini Syariah. Jadikan ini pengalaman. Saya yakin pasti ini first time, mungkin ada beberapa yang pertama kali menawarkan produk ya. Tapi hal ini cuma perlu dilatihankan saja dan akhirnya kita terbiasa. Setelah kita terbiasa nanti insya Allah kita akan jadi lebih hebat jadi marketing. Saya juga dulu seperti itu. Saya bukan basic marketing, saya juga orangnya pendiam dulu ya. Tapi pada saat saya jadi marketing saya harus dipaksa untuk cerewet. Saya dipaksa untuk menawarkan produk ya. Akhirnya sudah bisa lah saya menganggap diri saya mungkin saya sudah bisa memasarkan produk ya. Saya akhiri sampai ketemu minggu depan. Sehat-sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.